Ya, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Kali ini kita berada di Allprint ya, 2025 dengan ketinggian ini, bukan tulisannya bro. Gak apa-apa. Oh memang sengaja nggak tulisannya, udah tahu ngetop, nggak butuh tulisan. Jadi hari ini kita nggak ngomongin tentang produk, karena di sini udah ada produk. Kalau mau datang ke sini datang aja, karena banyak yang baru, banyak yang canggih-canggih, banyak yang bagus-bagus. Kita lebih bongkarin yang sedikit lebih dalam nih kayaknya. Ya. Kembali. Yuk. Jadi gini, kita ini kan mantau nih sosial medianya Pak Ali nih. Iya. Luar biasa banget. Di mana beliau kerja, di mana beliau olahraga, di mana beliau juga beribadah. Itu semua dilakukan sama bos Ali ini kan. Itu kayaknya sama juga yang dilakukan semua orang umum. Iya. Tapi beliau ini punya bisnis yang semakin lama semakin grow, semakin naik gitu loh. Iya. Nah, kira-kira korelasi antara ibadah, orang tua, bisnisnya itu emang ada bersambungan gitu ya? Ya, harus semua itu harus seimbang. Nah, oke. Cerita dikit lah kira-kira. Ya, kalau dalam keluarga tuh udah pasti saya nomor satu. Oke. Dalam usaha, saya punya prinsip itu, punya masa owner nggak boleh meninggalkan perusahaan 100%. Oke. Karena apa? Produk saya ini bukan semi otomatis seperti Aqua, permen atau lainnya. Oke. Butuh pengawasan. Jadi owner harus selalu ada di tempat, walaupun nggak setiap hari on time. Oke. Karena butuh pengawasan, seperti keluhan konsumen, cara pengiriman, cara produksi, dan lain-lainnya. Tuh. Oke. Jadi nggak serta-merta tinggal begitu aja. Ya kita sesekali kita tinggal nggak apa-apa. Tapi saya punya masa, punya prinsip, owner harus selalu ada di tempat. Karena bukan produk otomatis. Otomatis. Kan Ya. gini, oke, kan gini. Biasanya kalau seorang pemilik ya yang dipikirin kita ini, aku ini seorang bos gitu loh. Pasti untuk ninggalin itu kan suka-suka kan. Iya. Juga ada anak buah yang ngerjain kan gitu. Kira-kira kalau di bisnis Pak Ali, kalau makin ditinggalin makin gimana kira-kira? Makin ditinggalin makin runyam atau gimana? Makin tinggal perusahaan itu satu kesatuan dengan diri kita. Kalau kita tinggal juga, mood anak-anak pun akan berkurang sebetulnya. Sebetulnya anak-anak itu butuh perhatian juga. Oke. Pengen diperhatiin, pengen gini. Itu bagi kerja yang benar ya. Nah, Tapi bagi kerja yang nggak benar, mereka justru malah canggung gitu. nah, oke. Kita ngomong secara umum aja ya. Biasanya kalau perusahaan itu ditinggal bosnya atau bosnya tidak datang, itu suka banget tuh. Bosnya nggak datang, wah apalah ya, apa. Justru di tempatnya Pak Ali, kalau bosnya nggak datang merasa kehilangan itu. Ya, merasa kehilangan. Oke. Ya. Berarti ada sesuatu yang membuat mereka takut nih kayaknya. Iya. Nah, itu apa Pak Ali? Rumusnya. Manusia karyawan itu kan makhluk sosial. Sebetulnya butuh pendekatan sosial juga. Oke. Gitu loh. Mungkin kalau kita datang, kita ada kasih uang rokok, kita ajak makan setiap hari Jumat. Terus keluhan mereka tuh apa yang perlu langsung kita kadang-kadang, termasuk manajer juga sama. Oke. Biasanya Wali, itu kalau kita makin dekat sama, tanda kutip ya, saya nggak ngomong apa-apapun tentang tentang bisnis ya. Jadi kalau bos yang terlalu dekat dengan anak buah, biasanya timbullah Enggak. Ya, kalau anak buahnya bagus itu lebih senang dideketin sama bosnya gitu sebetulnya. takutnya Tapi bukan setiap hari harus kita deketin, enggak. takutnya kurang ajar juga gitu. Iya. Makin dekat nggak ada batasnya, tahu-tahu bahasa Jawanya ngelama gitu lah ya. Nah, Enggak ya. kita dalam perusahaan tuh kalau udah level tertentu, kita tuh punya mata batin istilahnya lah. Ya, tahu ini yang cari perhatian, ini yang benar-benar kerja, ini benar-benar orang fighter, ini orangnya diem tapi santai tapi pasti ada. Nah, Kita harus tahu penyakitnya karyawan itu enggak semuanya obatnya sama, penyakitnya beda, obatnya sama enggak. oke gini Ya. ini menarik nih. Kira-kira Pak Ali, kisi-kisinya Pak Ali, kalau kita lagi menghandle orang-orang yang tidak tanda kutip menjilat, itu udah paham lah ya, biarin aja. Iya. Nah, untuk kira-kira feeling ini lagi menjilat nih, ini lagi cari mukaan, itu gimana caranya kira-kira? Ya. Itu butuh waktu sih Om ya. Butuh waktu, prosesnya lama juga sih ya. Tergantung kitanya juga kok. Oke. Jadi tahu nih orang bohong emang enggak. Walaupun nanti nggak ketahuan, biasanya nggak lama ketahuan sendiri kan gitu. Oke, beliau ini punya ini kembali, punya sense ke-7, indra ke-6. Bukan indra ke-6, ilmu psikologi. Oke. Ya, ilmu psikologi. Itu penting itu.
Jadi beliau ini yang barunya adalah setelah berolahraga mereka suka baca. Beliau ini suka baca. Iya. Dan baca apapun dibaca. Padahal saya sendiri pun agak sedikit kurang membaca sekarang. Karena merasa ya udahlah digital tinggal digital aja. Mereka beliau ini punya buku loh. Buku banyak buku ya. Ya, masuk banyak sih, lumayan. Makin banyak lah bukunya. Jadi salah satu yang saya bilang ke Pak Ali, beliau ini kan panutan saya. Kenapa? Dari awal saya tahu banget beliau ini gitu. Cuman yang gigihnya itu adalah beliau ini kuat banget untuk semangat belajarnya. Dulu pendiam nih, Iya. tahu-tahu temennya se Indonesia gitu loh. Nah dulu ya fokus gini, tahu saya tukang baca. Dulu paling gak suka olahraga, sekarang ya lihatlah media Ya sama, sebetulnya orang jualan tuh sama seperti dalam agama Islam atau agama lain juga sama. Jadi kalau kita market, beda dengan sales, marketing sama branding. Oke. Ya, kalau marketing itu kan menawarkan. Kalau sales itu mengenalkan. Oke. Kalau branding itu dicari. Wah, oke. Nah, sama. Kalau kita tuh minta duit sama minta rezeki sama Tuhan, itu masih marketing. Ya, iya. Iya. Mengenal Allah itu masih sales. Oke. Tapi kalau udah sampai tingkat takwa, itu dicari, alhamdulillah. Wow. Sama sebetulnya gitu loh. Oh iya 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 Ya. iya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau sampai takwa, kita nggak terlalu khawatir dengan rezeki. Wah. Saya harus belajar takwa juga ini kayaknya. Iya. Takwa itu Filosofinya sama sebetulnya. takwa itu justru dicari rezeki gitu ya. Iya, rezeki itu nyari sendiri betulnya. Rezeki nyari sendiri. Iya. Oh, berarti kita nggak usah ngeliput bro. Kita nyari sendiri, nggak lah gitu ya. Tetap ada Amin. ikhtiarnya ya. Ada ikhtiar, ada. Betul 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 betul. Oke teman-teman, jadi sebetulnya ini udah di hari ketiga ya. Ya. Udah hari ketiga kira-kira bocoran dikit aja buat teman-teman. Udah laku berapa nih? Nggak ngitung. Oh, saking banyaknya atau gimana? Ya, ya banyak sih, lumayan. Jangan itemnya Yus. Orangnya aja. Pelanggan baru banyak. Pelanggan baru banyak. Ya, banyak. Dari Medan, dari Batam, dari Kendari, bahkan kemarin dari Malaysia juga. Brunei. 5, 10? Lebih. Oh, Hampir 20-an. 20 orang, pembelian satu orang, Ya, ratusan item. ya. Wow. Bahkan kemarin dari Brunei juga nyetak ke kita. Nah, pertanyaan gini ya, Bu. Kan kita sempat ngobrol ya. Apakah di luar sana, ya Asia, kita ngomong Asia lah ya. Itu yang produksi akrilik atau pembuat akrilik nggak ada atau gimana ya? Ada kecenderungan mungkin disontek juga di ekspor ke Indonesia, bisa jadi. Oh, ya? Tapi nggak semua produk itu, pernah saya bilang nggak semua urgent. Ada orang minta tuh 200 buat seminggu. Nah, itu logikanya. 200 buat seminggu. Iya, Itu kok kalau selain Pak Ali susah ya orang lain ya? ada, bisa Bisa. gitu loh. Tapi tetap nggak kejar ya. Kalau manual kekejar mungkin, tapi kalau secara manual ya, secara income itu nggak nutup. Secara income menutup. Iya, nggak nutup. Berarti Secara profit nggak nutup. untungnya nggak ada. kali Ya, kalau ke agen ya, Oke. beda sama corporate. Oke. Berarti yang orang Brunei tadi. Iya. Kalau kita umpamanya pahit-pahitnya ini tadi diimpor dari Cina ya, semacam tumbler apa-apa. Kecil kemungkinan menurut saya, tapi nggak tahu juga. Tapi kita nggak boleh putus asa. Semakin kita tuh ada tantangan, kita semakin tambah amunisi kita. Oke. Kembali gini. Kira-kira sekarang kan lagi musimnya ATM nih. Amati, tiru, modifikasi. Ya, Kalau produknya Om Malik kena semua ATM-nya, Iya. gimana kira-kira solusinya? banyak sudah seluruh Indonesia ditiru semua. Iya. Tahu-tahu di Facebook dipakai Iya. gambarnya, ya kan? Iya. Tahu-tahu modelnya hampir sama semua punya, gitu. Nah kira-kira untuk antisipasi gimana kira-kira? Yang nggak bisa ditiru sebetulnya satu skill. Skill. Skill itu kan banyak. Skill menghadapi karyawan, mengelola perusahaan, mengelola customer, mengelola waktu. Itu enggak semua orang bisa. Wah ternyata nggak Kalau produk bisa ditiru. seribet, Iya. ribet gitu ternyata ya. Tapi skill itu nggak bisa, Om. Oke. Itu benar-benar datangnya dari jiwa kita gitu. Oke. Ini teman-teman kita beda sedikit ini ya. Ini aku paling penasaran banget. Ada hal ya. Om Ali ini kan pelakat nih. Iya.
di dalam plaketnya ada perusahaannya. Nah perusahaan itu ternyata banyak banget ya penting-pentingnya ya. Iya. Yang si pemiliknya harus gini, Iya. karyawan harus gitu, harus sama-sama mengerti apa-apa. Apalagi yang belum pesen ya, Bang Ade, kalau kita lihat ya, plakat dijual harga sekian, pengerjaan itu masih manual. Kalau kita kerjain 200, itu berapa hari? Kira-kira mungkin 4 hari, 5 hari. Butuh karyawan 10 ya. SDM itu kan penting Om. Jadi sehari kita umpamanya ada karyawan 20. Satu orang itu menghasilkan plakat berapa? Tuh, coba. Ya kalau hari ini ada, kalau misalnya nggak ada, kecuali kita jual emas. Beda lagi. Jual jasa, mungkin di corporate IO begini lah yang cerita. Oke. Jadi kalau selama belum otomatis dengan teknologi sangat berat. Oke. Nah kira-kira gini, kalau saya nih kira-kira kepengen jadi reseller, boleh? Boleh, siapapun boleh, bahkan kompetitor mau ngambil pun boleh. Oh gitu. Persyaratannya apa nih? Nggak ada, tinggal belanja ya. Woi, tinggal belanja. Ada minimal order? Nggak ada, tinggal ambil aja. Minimal order nggak ada juga? Nggak ada. Jadi teman-teman kalau memang mau belanja kah, mau pengen jadi reseller kah, jadi distributor pun sekalipun, nggak ada minimal order, nggak ada syarat apa-apa. Nggak ada. Yang penting jujur dulu. Jujur nomor 1, nomor 2, rajin sholat. Gak. Kalau sholatnya lain kan, kalau agama beda lain lagi jadinya. Iya. Jadi jujur dulu ya. Iya. Jujur, jadi reseller harus jujur, nggak makan teman sendiri gitu ya. Kalau ini aku pikir udah populer banget gitu. Jadi tanpa kita harus ini barang saya nomor 1 semuanya, itu nggak perlu nerangin lagi. Begitu kelihatan barangnya, punya Pak Ali, udah langsung itu semua orang. Iya. Betul kan? Produknya sama tapi kualitas beda. Nah itu dia. Udah kelihatan lah. Udah perbandingan jauh ya sama yang tahu ya. Tetap beda Pak. Kalau bagi orang yang paham produk beda antara teknologi dengan manual. Makanya pentingnya teknologi itu penting. Jadi seni itu nggak bisa lepas dari zaman juga sebetulnya. Oke. Iya. Pali teman-teman kan tahu tuh Pali buat baru tuh yang showroomnya. Itu kalau kepengen tempat Pali itu alamatnya mana sih? Kalau kantor bisa, kalau showroomnya nggak bisa. Oh, showroom nggak bisa? Nggak bisa. yang di Depok itu Nggak bisa. nggak boleh masuk itu? Nggak boleh. Wow. Ya, sebijak apapun kita punya aturan juga. Oke. Iya. Oke. Semua harus kita push. Oh. Ya itu bagian dari kebijakan malahan itu Nyeng. Oke. Oh. Strategi. Antisipasi kali ya. Iya. Oh iya, itu salah satu strategi juga itu. Iya. Karena kalau nggak diantisipasi bakalan di ATM semua kayaknya. Iya. Betul. Ini gila, udah mikirin semuanya loh. Yang paling susah sekarang tuh mungkin PR utama tuh SDM tetap. Jadi sehebat apapun, mesin apapun, kita tuh SDM. Oke. SDM. Bagi zaman sekarang anak-anak Gen Z apalagi ya. Sementara di Alis ini banyak gadgetan gimana? Banyak Gen Z juga. Ada. Bisa tuh diatur orang-orang gadgetnya. Harus tahu penyakitnya apa gitu. Penyakit panu obatnya apa. Oke. Harus tahu gitu loh. Iya. Tapi kalau udah kronis ya nggak bisa gitu. Berapa orang sih ini karyawan Pak Alis sekarang? Sekarang di kantor tuh 40-an, selebihnya sih kalian lepas. Lepasnya sampai Yang bikin kayu, 20 juga? yang bikin box, lebih Bang. wah. Ada kali 100 ada. Nah, itu loh. Jadi Ya itu tadi makanya kan maintain perusahaan itu nggak segampang seperti Iya. yang ini. Kecuali otomatisasi ya, seperti Aqua, mungkin printing, untuk tinggal nongol. Iya. Jadi jangan dikira mentang-mentang. Ya. Makanya Om, perusahaan yang kelasnya restoran, mereknya cabangnya sama, rasanya beda. Iya. Setuju. Iya, nasi Padang itu sederhana itu makanya banyak. Setuju. Aku nggak sampai kepikiran situ, cuman Iya. iya ada berbagai yang dia jualan ini enak, dijalanin gak enak gitu ya. Padahal sama-sama sederhana itu ya. Iya. Gitu kan? Berarti kalau yang di Alis sendiri, Ramuan masih satu, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia. wah, itu dia. Bedanya di situ ya. Iya. Makanya saya sebetulnya kurang suka dengan cabang sebetulnya. Oke. Jangan-jangan cabang itu buat
beberapa tempat nggak menutup malahan, malah zong gitu loh. Hanya sekedar rame-rame aja gitu. Mungkin lebih senang sih satu tempat tapi fokus. Satu tempat tetap fokus daripada buat cabang. Iya. Mungkin di distributor gitu ya. Iya, kecuali mungkin per area ya. Tapi kalau cuma wilayah masih bisa dijangkau mah, saya kira nggak perlu buka cabang juga sebetulnya sih. Oh iya, unik lagi nih. Iya. Cabang sendiri itu untuk pengenalan lebih mudah. Mungkin di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya. Untuk sub barangnya lebih mudah. Iya. Ternyata sekarang lebih gampang lagi dari langsung pusat ya. Iya. Ya karena kontrolnya bang nggak gampang juga gitu. Iya, Saya ngalamin. Sekarang saya punya produksi 2 tempat ini aja nggak gampang juga kontrolnya. Ternyata. Oke. Ya, tapi ya tetap harus belajar terus kita. Berarti si produksi itu harus didatangin terus gitu. Iya, enggak juga. Enggak juga. SOP-nya kita jalankan. Berarti udah punya manajer sendiri lah ya? Udah. Nah, untuk saat ini manajer ada berapa biji, Bang? Ya, Manajernya ada berapa biji? ada 2. 2 udah. Manajer udah 2. Bagian pusat sama bagian produksi sama. Ada lagi. Pusat dan produksi. Iya. Wow. Gila udah untuk plakas sendiri udah 2. Foto Om yang bikin saya besar tuh bukan saya sendiri ya, banyak sistem dari segi di luar itu dari Bang Ade juga sama bantuin saya, di luar teman-teman referensi itu juga sama. Intinya kita tuh kepercayaan. Iya. Kepercayaan dan mengelola perusahaan itu sendiri. Bahkan kompetitor itu secara nggak langsung andilnya sangat besar. Itu sangat menguntungkan saya. Oh iya? Sangat menguntungkan saya. Gimana itu harusnya kompetitor merugikan ya? Merugikan. Ini menguntungkan ya? Menguntungkan saya. Semakin ramai saya semakin senang. Mereka buka lapangan pekerjaan tapi saya senang. Ya. Oh. Karena plakat itu sifatnya urgent loh. Iya. Waktunya sangat cepat. Iya. Apalagi yang masih manual, waduh. Iya. Ini ada statement bagus ini dari Pak Ali bahwasanya kompetitor itu jadi apa tadi? Menguntungkan gitu. Menguntungkan. Bang Ade kalau dulu mungkin lihat berita orang yang gosip dulu tuh sebelum ada TV yang paling cepet sampai kuping ke warga itu apa? Iya. Zaman dulu. Coba. Mulut ya, mbak-mbak ya? Iya. Iya di mana? Bukan mak-mak. Oke. Kayak Bukan. di tempatnya. Iya. Tempatnya mungkin di pasar ya atau di warung. Hampir mendekati. Tukang sayur di Tabek tikungan sayur komplek. yang gerombokan itu gitu ya. Iya, tukang sayur itu paling cepat. Sama, secara nggak langsung saya memanfaatkan kompetitor, nggak saya musuhin. Oke. Iya. Oke. Kan nggak mungkin mereka saya iklanin semua, saya iklan sendiri. Oke. Mereka bantu-bantu. Ketika mereka nggak sanggup, ketika juga dapat, mereka juga dapat. Gitu. Jadi mana yang produksinya lebih besar, lebih cepat dan berkualitas, itu akan paling cepat dicari. Oke. Tapi kan secara nggak langsung, itu Nggak kan langsung. mereka kan menggerus pasarnya Pak Ali juga. Enggak. Kita udah tahu. Enggak. Oke. Aku agak unik ini yang ini. Kapan-kapan kita podcast lebih tajam lagi pada ini. Makanya mindset kita penting Om. Mulai mindset kita tuh negatif, itu menggerus pola pikir, daya, tenaga pikiran kita. Tapi kalau pikirannya positif, nah, Berarti semua hal harus ditangani dengan positif makanya gitu. bikin sampai bener-bener rame, perusahaan itu besar sampai nggak tahu kalau kita tuh lagi krisis Indonesia. Oke. Kita nggak merasa jadi. Untuk sebuah legacy kayak udah deh. Soalnya di grup manapun teman-teman ngomong butuh plakat udah Ali semua gitu. Iya. Emang ada yang lain nggak ada gitu kan? Nah itulah sampai di titik ini beliau itu masih merendah aja, ini yang kacau ini. Gimana kita teman-teman? Gak ada sombong sama sekali gitu kan? Jadi ya, kira-kira tadi pokoknya beliau ngakunya itu ada 20 lebih per orang ya, bukan unit ya. 20 lebih orang datang ke sini dengan satu orang dengan ratusan unit. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih. Nah, terus untuk di hari kedua ini sampai jam segini udah rame banget. Kalau teman-teman nggak mampir juga, Sebetulnya pameran tuh kalau dihitung secara modal nggak masuk. Oke. Pameran itu kan branding. Oke. Ya, kita memikirkan jangka panjang. Nanti mesin setelah beli suatu saat butuh, ya itu. Iya, berarti butuh kesabaran lah ya. Untuk kesabaran. Karena Kalau dihitung ini ya udah ketemu gitu. iya, karena selama ini dia pikir
pameran dan jualan. Ya, kalau itu hari ininya udah selesai habis. Oke. Ini makin mantap ini kira-kira nih. Jangka panjang dia. Kalau sekarang jangka pendek. Dia harus pameran, lu harus jualan. Ya, Kalau kali lu harus pameran, produk branding. itu branding, Ya, nantinya jualan. ya. Orang beli itu bonus Om. Syukur nggak kebeli, nggak beli juga nggak apa-apa. Gitu. Targetnya customer baru kita. Oke. Untuk yang saat ini, itu Iya. customer sampai berapa? Sampai berapa? Udah berapa yang baru nih? Hari ini ada sih hampir yang udah kecatat ada kali 50-an. Yang baru. Ya, Padahal yang lama itu udah ribuan ya. ribuan kita. Nah, teman-teman, kunci di sini nih. Di situ dulu pelanggannya. Tapi kita cloning tetap semua. Oh, kita keluar lagi. Ini Makanya sekarang kita lagi mau memikirkan mungkin sistem apa itu? Chat apa itu? AI. AI ya, itu masih kita pertimbangkan juga. Dampak positif negatifnya juga kita pikirkan karena plakat ini kan sangat kompleks sekali. Banyak perintilan, banyak pertanyaan. Oke, betul, Ya, betul. bukan ukuran per meter soalnya. Iya, dari desain gitu-gitu ya soalnya. Iya, apalagi warna. Kan selama ini belum bisa jawab kan? AI. Oke, oke. Ya, warnanya kurang gimana kan belum bisa jawab. Nah. Oke, oke. Padahal untuk plakat sendiri dengan warna tak terbatas ya. Ya, Oke. Wah, itu kalau diterusin makin panjang ini. Udah mau Jumatan parinya. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu. Ini part 1 karena beliau juga udah mau kerja, udah mau sholat juga. Karena memang udah rame juga sini. Wah, penuh udah. ya. Wah. Ya kan, kita duduk sini udah laku semua di sini. Oke, teman-teman, untuk sementara di hari ketiga udah laku banyak. Beliau nggak mau ngomong lakunya berapa, yang penting hadir dulu sini ya. Ya, silaturahmi. Rame-rame silaturahmi, mau jadi distributor, mau jadi apapun, ngobrol dulu sini, cinta lah pokoknya. Tanpa ada syarat-syarat ketentuan berlaku itu nggak ada. Yang penting adalah jujur, sama kompeten lah ya. Ya, Kalau udah itu dapat dua-duanya, bakalan panjang lah insya Allah gitu ya. Oke, oke, matur nuwun sangat. Yuk, oke. Dari Alpin, Vertika Digimax dan Ali Kreasioning Mandiri, Jakarta. siap.